Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita drama rumah tangga dengan judul Di Ujung Lelah, melanjutkan part sebelumnya. Dan oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Silakan masuk, ujar kepala desa setelah tamunya keluar. Assalamualaikum, ucapku, memberi salam ketika memasuki ruangan 3x3 meter itu. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Tanya laki-laki berkumis tebal itu. Ini Pak, saya mau minta tanda surat keterangan untuk mengurus berkas ke pengadilan agama. Emangnya ada masalah apa ya Mbak Mirna? Begini, saya harus tahu dulu permasalahan yang dihadapi warga, baru saya bisa menandatangani berkasnya, Mbak. Baiklah, Pak. Saya ini mau menggugat cerai suami saya, Pak. Apa? Benarkah Mbak Mirna mau menggugat cerai si Farid? Wajah Pak Kepala Desa pun berubah menjadi kaget. Aku maklumi itu. Rumah tanggaku yang tak pernah terlihat bermasalah di mata warga kampung ini. Tiba-tiba aku menggugat cerai suamiku. Ada masalah dalam rumah tangga saya, Pak. Sudah 5 tahun saya bersabar, tapi kali ini saya sudah tak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini. Daripada saya menderita lahir dan batin, lebih baik kami berpisah. Pak Kepala Desa pun masih belum puas dengan jawaban dariku. Beliau sepertinya ingin tahu lebih banyak perihal masalah rumah tanggaku. Emangnya apa ada orang ketiga dalam rumah tangga Mbak Mirna? Semua orang pasti mengira jika seseorang bercerai, masalah utama adalah orang ketiga. Tapi bagiku orang ketiga adalah masalah kesekian. Yang paling utama bagiku adalah ketidakterbukaannya pasangan. Dia suka berbicara kasar, membentak, emosional dan juga temperamental. Dan yang paling fatal adalah tukang hutang. Bertahun-tahun aku harus sabar menghadapi suami yang terlilit hutang, sampai mas kawinku pun dijual untuk membayar hutangnya. Itu salah satunya, Pak. Tapi masih banyak masalah yang terjadi dalam rumah tangga saya. Saya mohon maaf, tidak bisa menjelaskan secara detail di sini. Biarkan saya jelaskan di depan hakim saja, Pak. Pak Kepala Desa pun menganggukkan kepala. Entah beliau mengerti atau mungkin beliau punya penilaian yang lain. Baiklah Mbak Mirna, saya hargai itu privasi Anda. Meskipun Anda telah menceritakan sedikit, itu sudah cukup bagi saya, Mbak. Saya hanya ingin tahu atas dasar apa warga saya meminta tanda tangan saya. Karena saya ini tidak boleh sembarangan tanda tangan, Mbak. Saya khawatir ada oknum yang menggunakan untuk kepentingan yang salah. Hingga singkatnya setelah berkata demikian, Pak Kepala Desa pun segera menandatangani kertas yang aku bawa. Ini sudah selesai. Semoga masalah Mbak Mirna cepat selesai ya. Amin. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Hingga saat itu selesai mendapatkan tanda tangan dari Kepala Desa. Aku pun segera keluar dari kantor Kepala Desa dan menuju ke kantor Pengadilan Agama. Sesampainya aku di depan kantor Pengadilan Agama, aku mengambil berkas yang sudah kupersiapkan. Kupercepat langkah menuju ruangan informasi yang ketemui kemarin. Selamat pagi, Bu. Saya ingin menyerahkan berkas gugatan. Baik, coba saya periksa dulu, Bu. Wanita yang bertugas di bagian informasi itu pun memeriksa berkas yang aku bawa. Aku hanya duduk diam, dengan memperhatikan petugas ini memeriksa berkas-berkasku. Berkas Anda sudah lengkap. Silakan Ibu bawa ke ruang panitera pendaftaran. Ruangannya di sebelah kanan ruangan ini ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih.
ucapku. Aku pun segera membawa berkas ke ruang panitera pendaftaran. Permisi Bu, saya ingin mendaftarkan berkas gugatan. Boleh saya minta berkasnya? Hingga saat itu aku pun menyerahkan berkas kepada petugas pendaftaran. Beliau langsung memeriksa berkasku satu persatu. Baik Bu, ini berkasnya sudah lengkap. Sekarang tinggal Anda membayar uang administrasi. Untung saja saat itu aku pun masih menyimpan sisa gajiku beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, bisa malu aku saat itu. Hingga singkatnya setelah menyerahkan sejumlah uang yang diminta petugas untuk biaya administrasi, petugas itu pun mengatakan bahwa undangan persidangan akan dikirim paling lama 2 minggu ke depan. Baik Bu, terima kasih ya, ucapku kepada panitera itu. Setelah selesai melakukan pendaftaran, aku pun segera pulang menuju toko tempatku bekerja. Lega rasanya sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Sekarang aku tinggal menunggu sidang. Semoga saja cepat selesai ya, gumamku. Hingga saat itu singkatnya sepulang aku dari toko, seperti biasa aku pun menjemput anakku dari penitipan. Aska, yuk pulang. Mama, tadi ayah kesini mah, ucap Aska. Apa? Ayah kesini? Aku pun kaget bukan main saat itu. Dari mana Mas Farid tahu tempat ini? Apa jangan-jangan karena dia mengikutiku? Terus, ayah ngapain kesini sayang? Ayah kasih mainan buat Aska mah. Kata ayah, besok ayah datang lagi, jawab Aska dengan polosnya. Aku pun merasa tidak nyaman kalau Mas Farid mulai datang ke tempat penitipan Aska. Bagaimana kalau sewaktu-waktu dia mengambil Aska dariku? Aska sayang, kalau Aska diajak pergi sama ayah, bilang ya sama ayah, tunggu mama jemput. Aska gak boleh kemana-mana kalau tidak ada mama ya nak. Iya ma, Aska pasti dengerin kata mama. Akhirnya kami pulang ke rumah. Hari ini aku begitu lelah, ingin rasanya aku segera tidur saja di kamar. Cucu nenek sudah pulang, ucap ibuku ketika melihat kami pulang. Mir, muka kamu kok kelihatan pucat sekali sih? Kamu sakit ya? Ibu terlihat khawatir dengan keadaanku. Meski saat itu aku berusaha menyembunyikan keadaanku yang sedang kacau, tapi ibu tetap saja bisa mengetahui segala sesuatu yang kusembunyikan. Mirna hanya kecapean bu. Boleh tidak Mirna minta tolong buat ibu jagain Aska sebentar? Mirna mau mandi dan istirahat bu. Badan Mirna pegel semua. Seharian ini Mirna bolak-balik urus berkas di pengadilan agama. Loh, jadi udah selesai kamu urusin Mir? Cepat sekali. Lebih cepat, lebih baik bu. Kalau gitu Mirna ke dalam dulu ya bu. Mirna mau istirahat. Iya, kamu mandi dulu sana. Aska, kamu sama nenek dulu ya sayang. Mama mau mandi, terus mau istirahat. Iya ma. Hingga saat itu Aska pun segera berlalu bersama neneknya. Segera kurebahkan tubuh di atas ranjang. Tubuhku memang sangat capek dan lelah sekali hari ini. Setelah aku ingin surat ceraiku segera selesai. Karena tak hanya tubuhku saja yang lelah, hati dan pikiranku juga lelah jika aku masih belum jelas seperti ini. Entah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba saat itu aku mendengar suara tangisan dari Aska. Ma, Mama. Rengakan Aska terdengar di kamar ibu. Aku pun segera bangun untuk melihatnya. Ternyata saat itu Aska menangis di kamar ibu. Sedangkan saat itu ibu sedang sholat. Sayang, sini sama mama yuk. Segera aku gendong Aska keluar dari kamar ibu. Aska, kenapa kamu menangis nak? Mama, aku lapar ma. Ternyata saat itu anakku lapar. Makanya ia pun menangis. Karena lelap tertidur aku pun sampai lupa memberi makan malam untuk Aska. Ya sudah, kita makan dulu yuk, ajakku pada Aska yang berada dalam gendonganku.
Saat itu aku segera mengambil nasi di dapur. Aku melihat jam dinding. Rupanya sudah pukul jam 8 malam. Wah, sudah malam rupanya. Untung aku sedang datang bulan. Kalau tidak, aku pasti sudah ketinggalan sholat maghrib dan isya. Gumamku saat itu. Aska mau makan sendiri atau mama suapin, nak? Makan sendiri saja, mah. Anakku pun ternyata sudah mandiri. Dia sudah mulai melakukan berbagai hal sendiri. Aku senang ketika anakku tidak kekurangan apapun, meski dia itu jauh dari ayahnya. Aska, tadi siang ayah datang sama siapa ke penitipan? Ayah datang sendiri. Tadi ayah ada bilang gak sama Aska? Katanya ayah kangen sama Aska, mah. Gitu ayah bilang. Terus ayah peluk Aska. Saat itu aku pun sudah berpikiran buruk terhadap Mas Farid. Ternyata dia ini kangen pada anaknya. Dia sengaja ke penitipan agar dia ini bisa bertemu dengan Aska. Tapi saat itu Mas Farid tidak pernah bilang apa-apa kepada aku. Dia hanya sering bertanya kabarku dan Aska. Kenapa dia tidak bilang langsung padaku kalau dia ini ingin bertemu dengan Aska? Hingga singkatnya saat itu, Mama, sudah habis, ucap Aska seraya mengangkat piring nasinya yang sudah kosong. Wah, hebat anak mama. Nasinya sudah habis. Cepat besar ya sayang. Anakku pun ternyata semakin hari semakin besar terlihat pertumbuhannya. Di umur 4 tahun setengah, dia sudah fasih berbicara tanpa cadel lagi. Aku pun semakin bahagia melihat perkembangan dari Aska. Aska kan udah siap makan. Sekarang Mama mau makan dulu ya sayang. Iya, Ma. Saat aku sedang asyik makan malam saat itu, tiba-tiba gaweku berbunyi. Terdapat sebuah pesan masuk dari aplikasi hijau. Mirna, besok temenin aku ya. Pesan singkat ternyata yang dari Ida. Mau kemana dah? Tanyaku dengan penasaran. Aku mau healing sama kamu, Mir. Baiklah, ucapku pada Ida dengan mengakhiri pesan itu. Memang akhir-akhir ini Ida ini sering mengajakku jalan-jalan. Aku tahu pasti ia sedang bermasalah lagi dengan keluarga suaminya. Kalau bukan dengan mertua, pasti dengan kakak iparnya. Beruntungnya Ida ini ia memiliki uang yang banyak dan suami yang setia. Meskipun mertua dan iparnya jahat, tapi ia kapan saja bisa healing dan suaminya tak pernah melarangnya. Singkat cerita, 2 minggu telah berlalu. Setelah aku mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama, aku pun masih menunggu surat pengadilan untuk sidang. Assalamualaikum. Tiba-tiba saat itu ada suara seorang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Ucapku segera menghampiri si pemberi salam. Ini rumah Bu Mirna ya? Ini ada titipan surat untuk ibu dari pengadilan agama. Ternyata itu adalah seorang kurir yang bertugas mengirim surat undangan sidang untukku. Iya, benar saya Mirna. Saat itu aku pun menerima sebuah amplop coklat dengan jantung berdebar. Segera aku buka amplop coklat itu. Di dalam surat itu, sidang perceraian akan dilaksanakan seminggu dari sekarang. Aku pun begitu berdebar-debar ketika tahu aku akan memasuki ruang sidang untuk pertama kalinya. Bu, Ibu. Aku segera memberitahu ibu perihal jadwal sidang gugatan ceraiku dengan Mas Farid. Ada apa, Mir? Ini, Bu. Wah, seminggu lagi ya, Mir. Nanti ibu temenin kamu di sana ya, Nak? Iya, Bu. Mirna jadi lebih tenang kalau ada ibu di sana, ucapku. Dan saat itu tiba-tiba ting sebuah pesan singkat masuk ke gawaiku dari Mas Farid. Apa ini Mirna? Tanya Mas Farid melalui pesan di aplikasi hijau. Tak lupa dia pun mengirimkan foto sebuah surat undangan dari pengadilan agama. Itu surat undangan sidang cerai kita, Mas. Apa kamu sudah mendapatkannya? Kalau sudah, syukurlah, balasku dengan Mas Farid. Jadi, kamu benar-benar menggugat cerai aku, Mirna? Kamu lihat saja ya, aku tak akan datang ke persidangan itu, balas Mas Farid dengan emotikon marah. Aku tidak memaksamu datang ya, Mas.
Setelah itu pesanku centang 2 warna biru. Lalu sesaat kemudian, ternyata nomor WhatsAppku pun diblokir olehnya. Mas Farid ternyata semarah itu kepadaku, sampai-sampai dia ini memblokir nomorku. Biar saja dia ini tidak datang ke persidangan. Dengan begitu maka lebih cepat proses perceraian kami. Hingga saat itu hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Aku sudah bersiap-siap menghadiri sidang perdanaku. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8:45 pagi. Sebentar lagi sidang akan dimulai. "Mir, kok Farid tidak datang ya?" tanya ibuku penasaran karena tidak terlihat Mas Farid di kantor pengadilan agama. "Mas Farid tidak mau datang, Bu," jawabku dengan singkat. "Loh, kenapa?" "Mungkin dia gak mau berpisah sama kamu ya, Mirna." "Kalau Mas Farid tidak datang, malah lebih bagus, Bu. Nantinya lebih cepat selesai proses sidang ini." Hingga waktu sidang pun sudah dimulai. Aku dipanggil ke ruangan sidang. 3 orang hakim sudah duduk di tempatnya. Aku pun duduk seorang diri di bangku penggugat. Hak beberapa kali memanggil nama Mas Farid. Dia pun sebagai tergugat tidak hadir di persidangan ini. Walau tanpa tergugat, proses sidang tetap berlangsung. Aku pun saat itu menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim. Hingga tepatnya pada pukul jam 10, sidang pun akhirnya ditutup. Nantinya sidang kedua akan dilaksanakan 2 minggu lagi. "Bagaimana, Mir, sidangnya?" tanya ibuku ketika aku baru saja keluar ruang sidang. "Lancar, Bu." Mirna hanya menjawab beberapa hal yang ditanyakan oleh hakim. "Jadi Farid benar-benar tidak hadir hari ini ya, Mir?" "Iya, Bu. Biarkan saja. Itu lebih baik. Kalau Mas Farid tidak datang, maka proses mediasi tidak dilakukan lagi, Bu. Jadi sidangnya akan cepat terselesaikan." "Oh, begitu ya. Emangnya apa kamu gak kasih tahu dia kalau hari ini sidang perceraian kalian?" "Untuk apa Mirna kasih tahu dia, Bu? Dia kan sudah dapat surat panggilan dari pengadilan agama. Mirna rasa dia sudah tahu kok," ucapku menjelaskan kepada ibu. Aku juga tidak tahu apa alasan Mas Farid tidak mau hadir ke persidangan ini. Yang pasti kalau dia tidak datang selama proses sidang berjalan, maka aku pastikan sidang ini pasti akan segera selesai. Waktu pun terus berjalan hingga 2 minggu telah berlalu. Hari ini adalah hari sidang kedua gugatan cerai aku dan Mas Farid akan dimulai. Aku pun sudah bersiap-siap untuk mendatangi kantor pengadilan agama. Kali ini ibu tidak bisa menemaniku karena ada kesibukan. Saat itu aku menghadiri sidang ini sendiri. Masih seperti sidang yang pertama. Mas Farid pun tidak hadir untuk kedua kalinya. Dia benar-benar menepati kata-katanya. Hingga sidang pun berjalan tepat pukul 10 pagi. Sidang kedua telah ditutup. 2 minggu lagi aku pun harus menghadirkan saksi untuk persidangan ini, yaitu seorang saksi yang dulu melihat saat ijab kabul aku dengan Mas Farid. "Siapa ya yang harus aku panggil untuk menjadi saksi?" "Oh iya, aku baru ingat. Aku bisa memanggil tanteku untuk menjadi saksi. Beliau kan yang menemaniku saat pernikahanku dulu di KUA," ucapku saat itu. Hingga aku pun saat itu menghubungi tanteku agar dia nantinya bisa menjadi saksi saat persidangan ceraiku itu. Hingga hari yang ditentukan pun telah tiba. Aku bersama Tante Ratna mendatangi kantor pengadilan agama. Sidang pun saat itu telah dimulai. Tapi Mas Farid masih sama. Dia ini tidak datang untuk sidang yang ketiga ini. Tante Ratna pun menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Dengan berakhirnya jawaban Tante Ratna, maka berakhirlah sidang ketiga ini. Hakim pun akhirnya mengetuk palu, dan aku dinyatakan menang atas gugatan cerai ini. Sekarang aku pun resmi telah berpisah dengan Mas Farid mulai detik hari ini juga. Alhamdulillah. Aku tak henti-hentinya mengucap syukur, karena akhirnya perjuanganku telah berhasil. "Mirna, selamat ya, kamu menang," ucap Tante Ratna sambil memelukku. "Makasih ya Tante." Hingga saat itu kami pun pulang ke rumah dengan hati yang tenang. Aku kini akhirnya telah menjadi janda mulai hari ini. Hingga sebulan kemudian aku pun mendapatkan akta cerai. Petugas memberiku 2 lembar. 1 lembar untukku dan 1 lembar lagi untuk tergugat, yaitu Mas Farid.
Aku pun lalu mengirimkan akta cerai itu milik Mas Farid melalui kurir. Hingga singkat cerita, selamat ya Mirna, usahamu tak sia-sia. Mulai hari ini kamu resmi menjadi janda. Saat itu pesan singkat dari Mas Farid masuk ke dalam gawaiku. Ternyata dia ini sudah menerima akta cerai yang dikirim oleh kurir untuknya. Dan dia juga sudah membuka blokiran nomor WhatsAppku. Selamat juga untukmu Mas. Selamat, kamu jadi duda. Balasku dengan singkat. Mirna, meskipun kita sudah berpisah, bukan berarti aku tidak boleh menemui anakku lagi ya. Aku tidak pernah melarangmu untuk bertemu Aska Mas, kapanpun dan dimanapun. Balasku membalas singkat pesan Mas Farid. Hingga saat itu, saat aku dan Mas Farid akhirnya resmi bercerai, aku tetap melanjutkan pekerjaanku di toko baju milik Ida temanku. Aku dan Aska pun saat itu masih tinggal di rumah ibuku. Karena tahun depan Aska ini akan masuk TK. Aku juga sudah mempersiapkan segala kebutuhannya. Aku berjanji pada diriku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan buah hatiku, meski tanpa bantuan ayahnya. Aku juga berjanji, aku akan menyekolahkan Aska hingga ke perguruan tinggi. Aku ingin melihat anakku berhasil dan menjadi orang sukses nantinya. Dan kini aku pun sudah siap menghadapi hari esok yang lebih baik. Aku bahkan sudah siap dengan sebutan janda. Biar saja orang menyebutku janda, asalkan bukan janda perusak rumah tangga orang. Cerita pun tamat. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sungguh kisah yang sangat menarik dan sangat bagus dari Kak Ami Siti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.